Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Pengembangan Literasi Digital Kependidikan. Pada era digital saat ini, literasi digital menjadi keterampilan yang sangat penting, terutama dalam dunia pendidikan. Kelas ini dirancang untuk membantu para pendidik memahami dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif dalam proses pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai analisis media pembelajaran Matematika SMP, mata pelajaran statistika, bersama dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Literasi Digital Kependidikan, Ibu Dr. Tria Gustiningsih, MPD. Bersama anggota kelompok 10 dari R002, saya Tiara Aimatunisa, dan teman saya Almira Putri Seli, serta Wawan Effendi Siahaan. Pada video analisis ini, kita akan membahas tentang dua artikel. Artikel yang pertama berjudul Media Pembelajaran Statistika Matematika untuk kelas 12 IPA SMA. Terdapat dalam Jurnal Pendidikan Bumi Persada yang ditulis oleh Rifki dan Andiani. Kemudian artikel yang kedua berjudul Efektivitas Pemanfaatan Excel dalam Pembelajaran Matematika di SMP Muhammadiyah 1 Surabaya. Nama penulisnya Raden Roro Martiningsih. Artikel tersebut dapat diakses pada link yang telah ditautkan. Kemudian standar kompetensi adalah statistika, kemudian kompetensi dasar yang akan dicapai 1.1 menentukan rata-rata, 1.2 mengurutkan data, 1.3 menentukan jangkauan data, 1.4 menentukan median, 1.5 menentukan modus, 1.6 menentukan nilai maksimum, 1.7 menentukan nilai minimum, 1.8 menentukan simpangan baku, 1.9 menyajikan data. Kemudian capaian pembelajaran. Pada akhir fase pembelajaran, capaian pembelajaran mata pelajaran statistika sekolah menengah pertama, antara lain, peserta didik mampu menentukan rata-rata, mengurutkan data, menentukan jangkauan data, menentukan median, menentukan modus, menentukan nilai maksimum, menentukan nilai minimum, menentukan simpangan baku, dan menyajikan data secara tepat serta akurat. Pembahasan selanjutnya mengenai analisis artikel akan disampaikan oleh teman saya, Almira Putri Seli. Kepada Almira, disilakan. Baik, saya Almira Putri Seli dengan NIM A1C2230084 akan membahas mengenai analisis artikel. Terdapat dua artikel yang menginspirasi kelompok kami dalam menentukan media pembelajaran, yaitu artikel pertama yang berjudul Media Pembelajaran Statistika Matematika untuk kelas 11 IPA SMA dengan penulis Rifki dan Andriani. Volume 2 nomor 1 April 2023. Di dalam artikel tersebut terdapat beberapa poin penting yang menarik perhatian kami, yaitu pertama, artikel tersebut menggunakan pemanfaatan teknologi, yaitu Adobe Flash Professional sebagai media pembelajaran untuk materi statistika matematika pada siswa kelas 11 IPA SMA. Berikut gambar penggunaan Adobe Flash Professional sebagai media pembelajaran untuk materi statistika matematika pada siswa kelas 11 IPA SMA. Poin kedua yaitu dalam pembuatan media pembelajaran tersebut juga mengutip 3 dari 6 rekomendasi dari Kahli di 2014 yang merekomendasikan 6 hal terkait pembelajaran statistika, yaitu pembelajaran statistika harus memenuhi: pertama, tekankan literasi statistik dan kembangkan pemikiran statistik. Kedua, gunakan data nyata. Ketiga, tekankan pemahaman konseptual bukan sekedar pengetahuan tentang prosedur. Keempat, dorong pembelajaran aktif di kelas. Kelima,
gunakan teknologi untuk mengembangkan pemahaman konseptual dan menganalisis data. Keenam, gunakan penilaian untuk meningkatkan dan mengevaluasi pembelajaran siswa. Dari keenam poin tersebut, 3 diantaranya yang dikutip oleh pengembang yaitu: pertama, menekankan pemahaman konseptual, bukan hanya pengetahuan prosedural. Poin ini menekankan bahwa tujuan utama dari pembelajaran statistika haruslah memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep inti, bukan sekedar mengajarkan prosedur atau rumus statistik. Siswa harus memahami mengapa mereka melakukan suatu analisis statistik, bukan hanya bagaimana melakukannya. Pemahaman ini membantu siswa lebih siap untuk menerapkan statistika dalam situasi di kehidupan nyata. Kedua, mendorong pembelajaran aktif di kelas. Ini adalah rekomendasi yang memperkuat pentingnya keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran aktif mendorong siswa untuk berpartisipasi, berdiskusi, dan melakukan eksplorasi secara mandiri atau berkelompok, alih-alih hanya menjadi penerima pasif dari informasi. Pembelajaran aktif bisa mencakup diskusi kelas dan kerja kelompok. Metode ini meningkatkan pemahaman siswa karena mereka lebih terlibat dalam proses pembelajaran daripada sekedar mendengarkan ceramah. Ketiga, menggunakan teknologi untuk mengembangkan pemahaman konseptual dan menganalisis data. Rekomendasi ini menganjurkan penggunaan teknologi tidak hanya untuk menyederhanakan perhitungan dan analisis data, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat pemahaman konsep. Misalnya, simulasi berbasis komputer memungkinkan siswa mengeksplorasi konsep statistik dengan cara yang interaktif, sehingga mereka bisa memahami konsep seperti rata-rata, median, dan modus secara lebih mendalam. Ketiga, alasan pengembang menggunakan Adobe Flash profesional karena perangkat lunak tersebut mudah dan sederhana untuk digunakan dalam pembuatan media pembelajaran. Hal ini menginspirasi kami untuk menggunakan media pembelajaran yang mudah dan sederhana serta bisa diakses oleh semua siswa. Keempat, ada beberapa tahapan yang dilakukan pengembang dalam penelitiannya menggunakan media pembelajaran berbasis digital tersebut, yaitu A. Communication atau Project Initiation and Requirements Gathering. Pada tahap ini, pengembang berkomunikasi dengan siswa dan guru untuk mendapatkan data awal dengan wawancara mengenai bagaimana media pembelajaran yang dibutuhkan di sekolah tersebut untuk mempermudah dalam pengerjaan produk. B. Planning atau Estimating, Schedule, and Tracking. Tahapan planning adalah merancang media pembelajaran statistika, matematika. Pada tahapan ini akan merancang struktur bagaimana nantinya media itu akan dibuat menggunakan komponen media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran statistika matematika. C. Modeling atau analisis dan desain. Pada tahap ini sudah mulai untuk merancang media pembelajaran yang dibuat pada flowchart atau dalam bentuk kerangka produk. D. Construction atau kode atau tes. Pada tahap ini, pembuatan media pembelajaran sesuai dengan kerangka yang sudah dibuat dalam tahap sebelumnya agar media yang dibuat sesuai dengan yang diinginkan oleh pengembang. E. Deployment atau delivery, support, dan feedback. Pada tahap ini, media pembelajaran yang telah dibuat diterapkan pada siswa dan dievaluasi untuk melihat keefektifan, kekurangan, dan perbaikan apa yang harus dilakukan selanjutnya dalam rangka pengembangan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Artikel kedua yang menginspirasi kelompok kami untuk membuat media pembelajaran yaitu artikel yang berjudul Efektivitas Pemanfaatan Microsoft Excel dalam Pembelajaran Matematika di SMP Muhammadiyah 1 Surabaya dengan penulis R.R. Martiningsi, volume 3 nomor 2 2015 Desember. Dalam artikel tersebut terdapat beberapa poin penting yang menarik perhatian kami, yaitu poin pertama, artikel tersebut menggunakan pemanfaatan teknologi yaitu Microsoft Excel untuk pembelajaran statistik pada siswa kelas 7B SMP Muhammadiyah 1 Surabaya.
Pembelajaran dengan aplikasi Microsoft Excel sangat cocok bagi siswa karena dapat dipelajari secara individual sesuai dengan kemampuan siswa. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang pemanfaatan Microsoft Excel dalam pembelajaran matematika, khususnya statistik. Permasalahannya, matematika dianggap sulit, maka guru harus mengupayakan kemudahan dalam belajar matematika dengan menggunakan media yang sesuai. Yang kedua, artikel tersebut menyebutkan bahwa Microsoft Excel menawarkan banyak keunggulan yang jika dibandingkan dengan program spreadsheet yang mendahulunya. Sel yang disusun dalam baris dan kolom serta mengandung data atau formula dengan berisi referensi absolut atau referensi relatif terhadap sel lainnya. Poin ketiga yaitu ada dua tabel. Tabel pertama berisikan mengenai rekapitulasi prestasi belajar siswa mengenai mata pelajaran statistik pada pembelajaran dengan Microsoft Excel di kelas 7B. Dan tabel kedua itu berisikan rekapitulasi prestasi belajar statistik pada pembelajaran tanpa Microsoft Excel di siswa kelas 7C. Kedua tabel ini didapatkan berdasarkan penelitian di SMP Muhammadiyah 1 Surabaya. Nah, berdasarkan kedua tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan Microsoft Excel pada statistik memberikan pengaruh secara signifikan. Berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan rata-rata perbedaan prestasi belajar statistik yang memanfaatkan Microsoft Excel lebih baik daripada yang tidak memanfaatkan Microsoft Excel dalam pembelajaran. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan Microsoft Excel pada statistik memberikan pengaruh secara signifikan. Nah, berdasarkan kedua artikel tersebut, poin pertama yaitu seperti pada media pembelajaran di artikel 1, kelompok kami terinspirasi untuk membuat media pembelajaran interaktif menggunakan perangkat yang mudah digunakan dan sederhana yang bisa diakses oleh semua siswa dan yang sudah biasa kita dengar atau kita lihat yaitu Microsoft Excel. Yang kedua, berdasarkan pada artikel 2 yang dimana menggunakan media pembelajaran untuk materi pembelajaran statistika, matematika dan terjadi peningkatan prestasi belajar siswa. Kelompok kami terinspirasi untuk menggunakan media pembelajaran yang sama untuk meninjau dan mencoba serta merasakan sensasi belajar dengan media pembelajaran dengan Microsoft Excel. Yang terakhir, berdasarkan artikel 1 dan 2, kelompok kami terinspirasi untuk menentukan materi pembelajaran yaitu statistika, matematika dan menggunakan media pembelajaran Microsoft Excel karena materi pembelajaran tersebut tergolong cukup sulit dan memerlukan ketelitian yang tinggi sehingga siswa akan bosan jika tidak dikombinasikan dengan media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya mengenai materi yang kelompok kami gunakan dalam membuat media pembelajaran akan dijelaskan oleh rekan saya, Tiara Aimatun Nisa. Kepada Tiara Aimatun Nisa, disilahkan. Baiklah, analisis media pembelajaran ini berfungsi untuk memberikan inovasi pada media pembelajaran sebelumnya. Inovasi yang kami lakukan adalah mencari media pembelajaran statistika yaitu menggunakan Excel yang nantinya akan dijelaskan oleh Wawan bagaimana cara menggunakannya. Namun sebelumnya kita akan membahas kembali materi statistika SMP. Yang pertama adalah menentukan rata-rata. Sebelumnya, telah kita ketahui bersama bahwa rumus mencari rata-rata sebuah data adalah sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Namun, dengan menggunakan Excel, kita bisa menemukan rata-rata dari kumpulan data menggunakan format average dan isinya. Kemudian, mengurutkan data. Sorting data adalah mengurutkan suatu data berdasarkan urutan tertentu untuk mendapatkan perolehan data yang sesuai keinginan. Yang ketiga adalah menentukan jangkauan data. Setelah data diurut dari yang terbesar ke yang terkecil,
maka langkah selanjutnya dapat menentukan jangkauan data. Maka jangkauan data itu adalah selisih antara nilai paling kecil dan nilai paling besar pada sebuah data. Simbol jangkauan data adalah J besar. Rumusnya adalah J sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Pada Excel, jika kita ingin mencari nilai dari jangkauan kumpulan data, kita bisa mengetiknya dengan kode var, titik P, dan isinya. Kemudian yang keempat adalah menentukan median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan secara terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Rumus untuk mencari nilai median untuk kumpulan data berjumlah ganjil, kita bisa menggunakan rumus median sama dengan X, N ditambah 1 dibagi dengan 2. Atau dalam arti lain, kita bisa mengambil nilai dari data yang berada di tengah-tengah data yang telah diurutkan. Dalam Excel, jika kita ingin mencari nilai median dari kumpulan data, kita bisa menggunakan kode format median dan isinya. Kemudian yang kelima, menentukan modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Dalam Excel, kita bisa mencari nilai modus suatu data dengan cara mengetikkan kode format mode.sngl dan isinya. Kemudian yang keenam, nilai maksimum. Nilai maksimum dari suatu data kita bisa mencarinya dengan mengurutkan serta melihat nilai berapa yang terbesar di data tersebut. Namun, dalam Excel kita bisa mencari nilai maksimum sebuah data dengan mengetikkan kode format sama dengan max dan isinya. Yang ketujuh adalah nilai minimum. Untuk mencari nilai minimum sama halnya dengan mencari nilai maksimum, yaitu dengan cara mengurutkannya terlebih dahulu. Namun, dalam Excel, untuk menemukan nilai minimum sebuah data, kita bisa mengetikkan kode format sama dengan min dan isinya. Kemudian yang kedelapan adalah simpangan baku. Rumus untuk mencari nilai simpangan baku sebuah data, kita bisa menggunakan rumus S, bisa menggunakan rumus akar dari sigma XI dikurang X bar dikuadratkan, kemudian dibagi dengan jumlah data. Dalam Excel, nilai dari simpangan baku sebuah data yang ditemukan dapat dicari dengan menggunakan format sama dengan caplux stdev titik p dan isinya. Kemudian, yang kesembilan adalah menyajikan data. Microsoft Excel merupakan program aplikasi pengolah angka yang menyediakan menu fitur pembuatan grafik dengan berbagai jenis grafik. Dengan fitur tersebut, kita dapat membuat grafik sesuai dengan kebutuhan. Umumnya, penyajian data statistik dalam bentuk dua jenis, yaitu tabel dan diagram. Contoh dari tabel adalah pada gambar 4 dan contoh diagram adalah pada gambar 5. Untuk menyajikan kumpulan data ke tabel distribusi dengan menggunakan Excel, kita bisa membuatnya dengan mencari komponen-komponen tabelnya terlebih dahulu, seperti jangkauan data, banyak kelas, panjang kelas, interval kelas, dan frekuensi kelas. Dalam Excel, untuk mencari komponen tersebut, kita bisa menggunakan kode format sama dengan var titik p, itu untuk mencari jangkauan data. Kemudian, sama dengan 1 ditambah 3,3 bintang log dan isinya, itu untuk mencari banyak kelas. Kemudian, ada concatenate, itu untuk mencari interval kelas. Dan yang terakhir adalah sama dengan frekuensi dan isinya untuk mencari frekuensi kelas. Selanjutnya, tujuan pembelajaran tentang statistik ini. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan rata-rata terhadap data yang telah disajikan. Yang kedua, peserta didik mengurutkan
data terhadap data yang telah disajikan. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan jangkauan data terhadap data yang telah disajikan. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan median terhadap data yang telah disajikan. Yang kelima, peserta didik dapat menentukan modus terhadap data yang telah disajikan. Yang keenam, peserta didik dapat menentukan nilai maksimum terhadap data yang telah disajikan. Yang ketujuh, peserta didik dapat menentukan nilai minimum terhadap data yang telah disajikan. Yang kedelapan, peserta didik dapat menentukan simpangan baku terhadap data yang telah disajikan. Yang kesembilan, peserta didik dapat menyajikan data terhadap data secara tepat dan akurat. Selanjutnya, penjelasan media yang digunakan dan penerapannya dalam pembelajaran akan disampaikan oleh Wawan Effendi Sihaan. Kepada Wawan, disilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan Excel untuk menyelesaikan suatu persoalan statistika. Di sini telah tersedia tabel data nilai-nilai siswa. Nah, untuk langkah pertama kita akan menghitung ada berapa data atau nilai-nilai siswa yang tersedia pada tabel. Di sini kita bisa menggunakan kode berupa count, lalu buka kurung, lalu kita akan memblok atau mengarahkan kursor kita ke data-data. Setelah itu kita akan tekan enter. Maka sini tersedia banyak data kita yaitu 50 buah. Selanjutnya untuk mencari nilai modus kita bisa menggunakan kode berupa mod titik sngl, lalu kita buka kurung, kita blok lagi data kita, lalu kita tekan enter. Maka di sini nilai modus kita yaitu 84. Selanjutnya untuk mencari nilai median kita akan menggunakan kode berupa median, lalu kita buka kurung, kita blok lagi data kita. Selanjutnya kita akan tekan enter, maka di sini nilai median kita yaitu 85. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai min atau rata-rata, kita bisa menggunakan kode average, buka kurung, lalu kita blok lagi tabel data kita, lalu kita tekan enter. Maka median atau rata-rata min atau rata-rata kita yaitu 84,64. Selanjutnya untuk mencari nilai range, yaitu kan untuk mencarinya itu nilai maksimum dikurang nilai minimum. Pertama kita akan mencari nilai maksimum kita yaitu dengan menggunakan code max, buka kurung, lalu kita blok lagi tabel data kita. Selanjutnya kita tekan enter. Maka nilai maksimum kita yaitu 94. Selanjutnya untuk mencari nilai minimum yaitu kita akan menggunakan kode min, buka kurung. Setelah itu kita blok lagi seperti yang tadi. Lalu kita akan tekan enter. Maka nilai minimum kita yaitu 75. Selanjutnya kita akan mencari nilai range yang dengan mengurangkan nilai maksimum dikurang minimum. Di sini nilai maksimum kita terletak pada kolom J baris ke-22. Kolom J baris ke-22 dikurang kolom J baris ke-23. Lalu kita tekan enter. Maka di sini range atau jangkauan kita yaitu 19. Nah, untuk mencari simpangan baku kita bisa mencarinya dengan sama dengan stdef, lalu kita titik P atau populasi. Selanjutnya kita akan ngeblok lagi tabel data kita, lalu kita tekan enter. Maka simpangan baku kita yaitu 5,305. Dan seterusnya untuk mencari banyak kelas kita bisa menggunakan kode 1 ditambah 3,3 dikali dengan log banyak data kita yaitu terletak pada baris atau kolom J baris ke-14, kolom J baris ke-14.
lalu kita tekan enter. Sorry. Yes. Maka di sini banyak kelas kita yaitu 6,6 atau bisa kita bulatkan ke atas yaitu 7. Nah, untuk panjang kelas kita bisa mencarinya dengan range dibagi dengan banyak kelas. Itu range kita terletak pada kolom J. Baris ke-18 dibagi dengan banyak kelas yang terletak ini yang 7 kan di kolom K baris ke-20. Maka kita tekan enter. Di sini panjang kelas kita yaitu 2,7 atau kita bulatkan ke atas sebanyak 3. Nah, selanjutnya kita akan menyajikan tabel-tabel yang tersedia ke dalam tabel distribusi. Sini tadi banyak kelas kita yaitu sebanyak 7. Maka kita akan membuat kelasnya dulu sebanyak 7 kelas. Nah, selanjutnya untuk interval batas bawahnya yang kelas pertama yaitu nilai minimum kita yaitu 75. Selanjutnya untuk batas atasnya kita bisa mencarinya dengan sama dengan letak batas bawah kita yaitu di M baris ketiga. Lalu kita tambahkan dengan panjang kelas kita yaitu 3 yang terletak pada di kolom K baris ke-21. Lalu setelah itu kita akan tekan F4 supaya lambang US dollarnya keluar. Setelah itu kita akan kurangkan dengan 1 karena 75 tadi sudah termasuk interval. Lalu kita tekan enter. Nah, selanjutnya kode ini kita akan teruskan ke bawah, maka akan terisi secara otomatis batas atasnya. Nah, untuk batas bawahnya di kelas kedua kita bisa menggunakan kode letak batas atas kelas pertama kita yaitu di N baris ketiga tambah dengan 1. Lalu kita tekan enter. Setelah itu kita teruskan lagi kode ini ke bawah. Maka batas bawah di setiap kelas akan terisi secara otomatis. Nah, untuk menggabungkan interval batas bawah dan batas atasnya, kita bisa menggunakan kode concatenate buka kurung letak dari batas bawah kita yaitu di kolom M baris ketiga, lalu kita berikan titik koma. Setelah itu kita akan memberikan tanda hubung kita yaitu berupa tanda strip. Kita akan menggunakan kode tanda petik buka petik strip tutup petik. Selanjutnya kita akan tekan titik koma dan kita akan tekan batas atas kita yaitu berada di kolom M baris ketiga tutup kurung. Maka kita akan tekan enter. Sini interval kelas pertamanya telah terisi secara otomatis, maka kita akan teruskan kode tersebut ke bawah. Maka interval kelas setiap kelas akan terisi secara otomatis. Nah, untuk mencari frekuensi, kita bisa menggunakan kode sama dengan frekuensi buka kurung, lalu kita blok tabel data tadi yang tersedia. Nah, setelah itu kita akan menggunakan titik koma. Setelah itu kita akan menggunakan batas bawah kita, batas atas kita setiap interval sebagai penentu untuk penghitungannya nanti. Lalu kita tekan tutup kurung, setelah itu kita tekan enter. Maka frekuensi setiap interval akan terisi secara otomatis. Nah, untuk menentukan apakah frekuensi setiap interval ini benar, kita bisa menggunakan kode atau berupa sum. Lalu kita blok tabel data kita, tabel frekuensi kita, lalu kita tekan enter. Nah, jumlah frekuensi kita itu 50 yang sama dengan jumlah data yang tersedia. Maka tabel atau frekuensi kita ini telah benar sehingga tabel frekuensi kita yang kita buat
telah benar dan terbukti dengan jumlahnya frekuensi sama dengan banyak data. Sekian dari saya. Terima kasih.